Saat ini juga kami mau Tuhan merenungkan firman-Mu. Ketika kami membaca firman-Mu, Tuhan berikan pengertian Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk mengawali doa syafaat kami pada siang sore hari ini. Mari Tuhan berkati acara kami ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Florence Kando dalam acara Tetaplah Berdoa. Haleluya, dengan berdoa saudara akan kuat dan tentunya harus dengan firman Tuhan ya saudara ya. Mari kita buka di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ya, puji Tuhan saudara, ini sambungan dari pasal 1 tentunya. Bagaimana ciri-ciri orang yang tidak mengakui Yesus pada kemarin kita bahas ya. Dan kalau kita katakan bahwa wah orang ini ABCD gitu ya, sementara kita melakukannya. Sebagian besar ada di situ, bahkan pola hidup kita, lifestyle kita mencerminkan ciri-ciri demikian. Nah, hati-hati jangan menghakimi. Ya saudara ya, saya pun mengingatkan diri saya, bukan hanya buat saudara, tetapi buat saya juga bahwa kita jangan sampai sebagai manusia yang masih lakukan itu dan kita kemudian sudah tidak berdoa lagi minta pimpinan Tuhan karena saya sudah mengakui Tuhan dan saya sudah hidup sempurna. Tidak, makanya tiap hari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita, apa yang kita kerjakan menunjukkan siapa kita. Ya. Nah, kalau engkau mengandalkan Tuhan, otomatis Tuhan akan bekerja dalam hidupmu dan meminimais perilaku-perilaku yang tidak baik. Dan kita berdoa tiap hari, tiap saat, Tuhan tolong saya agar saya tidak berpikir jahat, tidak berpikir porno, tidak pikiran mesum, tidak pikiran najis, cabul. Itu kita lagi berjuang saudara. Ya, untuk membersihkan hati nurani kita, senantiasa berusaha, bukan senantiasa sudah jadi, senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni, ya kan? Untuk mencegah perilaku-perilaku yang menunjukkan tidak mengakui Allah. Nah, kalau kita sudah sampai melihat orang lain, mari kita doakan. Ya, itulah makanya kita berdoa sekarang saudara. Mari kita doakan, sebab kalau kita menghakimi orang lain itu dan kita juga melakukannya, kita mendiskreditkan orang tersebut, padahal kita juga munafik. Ya, lebih baik kita diamkan saja, nggak usah gubris orang lain. Tetapi ketika engkau melihat orang lain seperti itu, mari kita berdoa. Nggak gampang kan? Sulit. Ya, apalagi orang-orang yang kurang ajar pada kita, mungkin kayaknya seperti itu ya. Tetapi lawanlah kedagingan kita saudara. Kita minta damai dari Tuhan. Karena yang kita tabur kita tuai. Nah, oleh sebab itu dikatakan hukuman Allah berlaku secara jujur atas mereka yang berbuat, bukan pada orang yang menghakimi, tapi orang yang menghakimi dan orang yang dihakimi, semua Tuhan yang paling tahu yang terbaik. Makanya kita bisa katakan bahwa Tuhan menjadi hakim atas saya dan engkau. Nah, itu berarti Tuhan yang paling tahu kan hati nurani saya dan hati nurani orang tersebut. Ya, alangkah baiknya saudara katakan Tuhan jadi hakim antara saya dan engkau. Suatu peristiwa ketika Yakub dikejar oleh Laban, gitu ya. Dan kemudian juga Tuhan izinkan Laban mengejar dia tapi tidak boleh berkata-kata yang menghakimi. Maka akhirnya mereka mendirikan suatu tugu. Dan di situ biarlah Tuhan berjaga-jaga atas mereka kalau ada yang berbuat jahat. Artinya Tuhan yang menjadi hakim. Kalau kau jahatin saya atau saya jahatin engkau. Jadi jangan hanya cuma buat kita, tapi kita sendiri menjahatin orang kok nggak didoakan gitu ya. Hati-hati saudara ya. Oleh sebab itu bersihkan hati nurani kita hari demi hari. Pagi hari kita memulai hari supaya kita akui Tuhan bahwa Tuhan, aku tidak dapat berbuat
yang baik tanpa Engkau sertai. Karena hanya Tuhan yang baik yang akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Ya, kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri terkadang cenderung jahat. Tetapi dengan Yesus hadir dalam hidupmu, Roh yang Kudus itu hadir dalam hidup kita, memerintah dalam hidup kita. Kitalah bait Allah yang diperintah oleh Allah yang kudus, hidup berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Haleluya saudara. Kemunafikan kita buang, pura-pura menipu, berbohong, apa semua kita buang, menyombongkan diri, bahkan ngibul tentang diri kita yang wah-wah padahal tidak demikian. Itu berbahaya saudara. Ya, hati-hati. Buat kita juga melihat orang, kita doakan, itu beda dengan menghakimi saudara ya. Kita minta belas kasihan Tuhan, karena Tuhan punya belas kasihan yang luar biasa. Kita baru belajar untuk mengasihi dan berbelas kasihan pada orang lain, dan itu sulit. Tetapi Roh yang kuat, Roh Kudus yang akan membuat kita makin disempurnakan saudara. Puji Tuhan. Jadi ingat bahwa semua kita manusia akan dihakimi oleh Allah, akan dapat kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang baik atau tidak baik, artinya pahala sorga atau pahala neraka ketika kita menghadap hadirat Tuhan. Allah itu baik dalam hidup kita saudara. Mari kita hidup baik, dan kebaikan salah satunya yaitu jangan menghakimi tetapi mendoakan. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Kami datang kepada Engkau, kami bersyukur buat hari ini kami boleh berdoa, kami boleh menghadap Engkau Allah yang kudus, kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, kami juga boleh bisa Tuhan mendapatkan kekuatan lewat persekutuan kami pada siang sore hari ini. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang lebih indah Tuhan ketika waktu kami pakai untuk berdoa, untuk kami pakai untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik sungguh Tuhan. Kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Ajar kami pada hari ini, kami belajar tentang menghakimi. Kami tidak lebih baik dari orang lain, tetapi ketika kami melakukan hal-hal yang tidak baik Tuhan, Tuhan juga tolong ampuni kami. Kalaupun kami Tuhan tidak melibatkan Engkau untuk menjadi hakim yang adil dalam hidup kami, Tuhan tolong kami, kuatkan kami Tuhan, bahwa Engkau hakim yang baik, hakim yang adil, yang melihat kedalaman hati manusia Tuhan. Jangan juga kami munafik, jangan kami pura-pura mengatakan orang lain begini begitu yang tidak baik, tetapi kami sendiri pelaku yang tidak baik. Dibuang semua pikiran-pikiran itu di dalam nama Yesus Tuhan. Segala roh-roh intimidasi pada orang lain kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami agar punya hati yang baik dan mendoakan kalau ada orang-orang yang seperti itu Tuhan. Walaupun sulit Tuhan, tapi kami percaya dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan kami mampu lakukan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat seluruh umat manusia, Tuhan berkati, termasuk keluarga kami, tetangga kami, rekan-rekan kami, teman-teman di grup-grup kami yang ada. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat pemimpin-pemimpin bangsa. Tuhan berkati para elit global yang membawa banyak perubahan juga dan merasa mereka mengendalikannya, tapi kami percaya semua dikendalikan oleh Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin organisasi internasional, bilateral, semua Tuhan juga tolong Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan bangsa kami Indonesia dalam lindungan Tuhan. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, berkati mereka dan keluarga yang ada. Berkati pemerintahan sekarang ini, pejabat-pejabat menteri yang ada, seluruh direksi yang ada di BUMN dan semua jaksa, hakim, TNI, Polri, wakil rakyat yaitu MPR, DPR. Tuhan juga tolong ya Bapa. Kami percaya Tuhan mereka Tuhan duduk dengan baik sebagai pemimpin dan mereka menjadi berkat. Jauhkan dari oknum-oknum yang ingin berbuat jahat, bahkan menjatuhkan pemerintahan dengan sikut kiri kanan ataupun melakukan pencitraan. Tuhan juga yang paling tahu hati mereka Tuhan Yesus. Politik-politik praktis kami patahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat fraksi-fraksi yang ada juga Tuhan berkati, partai-partai LSM Tuhan juga tolong mereka Tuhan agar benar-benar murni tujuan mereka untuk kesatuan persatuan bangsa Tuhan. Biarlah mereka berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami menolak segala macam Tuhan intimidasi karena keagamaan yang ada. Tuhan tolong Bapak, orang-orang oknum-oknum yang memakai agama sebagai alat mereka Tuhan untuk melakukan suatu kejahatan. Tuhan tolong ya Bapak, Engkau yang menyelidiki hati manusia Tuhan.
Tuhan yang paling tahu semua. Kami berdoa juga pemerintah daerah, Tuhan berkati, baik gubernur, wakil gubernur, Tuhan berkati, bupati, wali kota, dan juga camat, kepala desa atau lurah, RT RW, berkati mereka. Karena itulah kewajiban kami mendoakan bangsa kami, pemerintahan yang ada maupun rakyat sampai sedikit di keluarga kami Tuhan. Karena kesejahteraan di sekitar kami dan pemerintahan yang ada adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa buat gereja-gereja sebagai mitra kerjamu dengan sinode-sinode yang ada. Berkati mereka, pemimpin-pemimpin pusat, daerah, wilayah, berkati mereka jadi teladan Tuhan. Jauhkan daripada hal-hal yang berbahaya, mereka berubah setia kepada Engkau. Jauhkan Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan yang ada, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil 5 jawatan, Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan sebagai anak-anak dalam masa-masa pendidikan atau dalam mereka di rumah Tuhan tolong ya Bapa, berikan hikmat dan akal budi. Guru-guru yang mengajar mereka, dosen-dosen berkati Bapa. Biarlah Tuhan masa-masa ulangan Tuhan bagi anak-anak yang ada juga berkati. Biarlah mereka membagi waktu antara gadget, games dengan pelajaran yang mereka harus tekuni Tuhan. Bapa, orang-orang yang mendukung pelayanan kami dalam bentuk apapun Tuhan berkati Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan yang paling tahu yang terbaik Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami, berikanlah kami berkat-berkat-Mu rohani, jiwani, jasmani, sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan tolong Bapa, apa yang kami tabur kami mau menuainya Tuhan. Kami menabur doa, kami tahu ada doa-doa yang dijawab oleh Tuhan dan banyak orang mendoakan kami, dan demikian juga orang banyak diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, tolong kami dari segala kecelakaan, marah, bahaya, niat jahat orang lain, kuasa kegelapan yang mengganggu kami akibat cerobohan, ketidaktelitian. Tuhan jauhkan ya Bapa. Biarlah kami boleh waspada, kami boleh teliti, kami tidak ceroboh. Tutup bungkus kami di dalam nama Yesus. Tempat tinggal kami, kepemilikan kami di dalam nama Yesus. Tuhan ada bersama kami Tuhan. Semua pekerjaan usaha Tuhan berkati, dan kami memudahkan waktu dengan baik. Tuhan tolong kami. Tuhan berkati semua kehidupan kami, kemanapun kami pergi, apa yang kami kerjakan, buat berhasil. Karena kami mau mengutamakan Engkau, mengakui Engkau. Kami mau hidup mendoakan orang lain. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Kami mengucap syukur, semua followers Tuhan berkati dengan limpahnya dan damai sukacita daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat, anugerah, dan damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penghiburan, pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, dan semua katakan amin.